Oke, baik. Pada video yang ketiga, kita akan membuatkan tabel baru berdasarkan tabel pertama yang kita sudah buat ini. Nah, tabel yang kedua ini adalah tentang tabel penilaian. Nah, nanti dalam tabel kedua kita akan menghitung jumlah nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan seterusnya. Oke, katakanlah ini adalah wilayah tabel yang pertama, jadi dari A hingga F. Kita kasih jarak, ada satu kolom G ini sebagai jarak untuk ke tabel yang kedua. Misalnya di sini saya membuat tabel yang kedua. Ini nomor ini ya. Di sini tugas 1, nilai tugas, kemudian di bawahnya ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya, katakanlah nilai tugasnya tugas 1, 2, 3. Berarti untuk nilai tugas ini kita merger itu juga kita kasih ke tengah, dan di sini nilai UTS lah misalnya ya. Nilai kita ketik saja UAS, ini UTS. Oke. Nah, pada nilai tugas ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, jadi untuk nama lengkap saya merger ke bawah, NIM mergernya ke bawah, nomor merger ke bawah, TS juga demikian, UAS juga demikian. Nah, jadilah ini adalah bagian atas dari tabel. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagian isinya. Oke, untuk NIM dan nama lengkap kita akan mengambil dari tabel ini, ya, dari tabel ini. Tapi kita bisa melakukan dengan dua cara. Pertama, kita select, ya, kita klik kanan, copy, kita bisa klik di sini, klik kanan, paste. Ya, maka datanya akan tampak seperti itu. Nah, tapi kalau kita melakukan cara seperti ini, misalnya ada kesalahan pada tabel yang pertama. Misalnya Yanto Alexander. Nah, misalnya di sini namanya Alexander, ketiknya seperti itu. Di sini masih tetap. Jadi di sini masih data yang lama, sedangkan sini terdapat perubahan. Nah, agar sinkron data pada tabel 1 dan tabel yang kedua, ya, kita tidak melakukan copy seperti langkah yang tadi. Oke. Tapi kita lakukan dengan menggunakan fungsi, sama dengan kita arahkan ke sini, enter. Juga demikian, sama dengan kita arahkan ke sini, enter. Oke, berikutnya untuk data 2 dan 3 bisa lakukan dengan cara yang seperti tadi, atau dengan cara cepat kita select, kita tarik dia ke bawah. Oke, maka seluruh data yang berada di kolom B dan C, ya, B3 dan C3 ke bawahnya akan mengikuti. Nah, kita lihat di sini misalnya saya edit. Oke, maka Alexandernya juga ikut berubah di sini. Oke. Nah, untuk nomor saya sering melakukan dengan cara seperti ini. Oke. Nah, caranya tadi ini kan 1. Nah, di sini saya sama dengan, saya pilih ini plus 1. Oke. Dari sini kita tinggal copy, tarik ke bawah, maka datanya mengikuti, ya. Dan di sini ini 1 bisa dilihat. Di sini H4 plus 1, H4 itu ini, ya. Di sini H5 plus 1 karena dia mengcopy H5, ya, ini H5 di copy, jadi dia akan ikut, ya, menghasilkan nomor seperti ini. Oke. Berikut untuk misalnya di sini ada data nilai tugas. Katakanlah ini tugasnya, ya, datanya
misalnya saya karang seperti ini ya, misalnya saja ya. Oke, silakan data diolah sesuai dengan keperluan. Ini contoh data saja. Oke, nah misalnya saya punya data seperti ini. Nah, untuk titelnya seperti tadi kita merger pemilihan. Oke, tengah boldnya. Sekarang kita select tabelnya, kita kasih all border, dan kita kasih text box border. Ya. Nah, untuk mencetak tabel pertama ya terpisah dengan tabel yang kedua ya. Kalau tadi tabel pertama, ini tabel kedua ya. Kalau kita cetak sekarang, kita lihat di print previewnya, ini tampak tabel keduanya berada di satu halaman pertama ya. Di halaman kedua sisa dari tabel kedua. Oke. Nah, kenapa? Karena di sini sudah ada garis putus-putus yang menandakan bahwa ini adalah halaman pertama, batasnya hingga ke sana. Tapi kita bisa olah, kita tabel ini kita select, kita pilih pack layout, print area, kita pilih set print area. Oke, saya ulangi. Kita select tabel yang kita inginkan, pilih pack layout, print area, kita set print area. Sekarang kita uji coba di print. Nah, maka print previewnya akan tampak seperti ini. Tidak ada halaman yang kedua karena yang kita set hanya tabel ini saja. Untuk melakukan print pada tabel berikutnya, kita select ini, misalnya di sini, set print area, kemudian kita pilih print. Print previewnya tampaknya seperti ini. Pada tabel kedua saja yang tampak. Oke. Bagaimana kalau saya mau print keduanya pada satu halaman, Pak? Kita bisa select seperti ini, set print area. Oke. Kemudian kita print. Maka kedua tabel ya akan di print. Kenapa dia ada di halaman 1 dan halaman 2? Karena untuk portrait tidak cukup ya wilayahnya. Kita bisa pilih landscape. Oke, nah misalnya landscape juga tidak cukup, kita pilih di sini no scaling, kita pilih fit sheet on one page. Jadi semuanya akan masuk dalam satu page. Oke, kira-kira seperti itu untuk kita print dua tabel atau satu tabel tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, di sini untuk tabel ini ya, saya mau menghitung jumlah tugas ya. Nah, tugasnya ada 3 tadi ya. Jadi saya mau hitung tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, saya buatkan dulu satu kolom, insert entire column. Nah, dia tampak di samping. Kita merger itu menjadi nilai total tugas. Oke, agar dia menyesuaikan kita pilih one text. Nah, di sini kita bisa geser saja. Oke, baik. Nah, sekarang total dari nilai tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Caranya kita sama dengan sum buka kurung select tugas 1, tugas 2, tugas 3. Oke, maka dia akan menghitung total 50, 60, 70, jadinya 180. Oke, di
sini kita tambahkan hasil dari sum, kita bagi dengan 3, maka dia menjadi 60. Tadi 180 dibagi 3 menjadi 60. Untuk rumus yang sama kita arahkan ke bawah, maka dia akan copy rumusnya sama ya. Tapi data yang diambil menyesuaikan dengan KL dan M ya, 4, KLM 5, KLM 6, KLM 7 dan seterusnya hingga KLM 10. Oke, ini adalah nilai dari tugas. Nah, misalnya di sini 63,333. Oke, kita mau digitnya hanya 2 angka di belakang koma. Kita select, kita bisa pilih ini ya, ini untuk menambah, ini untuk mengurangi berapa angka di belakang koma, ini untuk tambah, ini untuk kurang. Jadi kita pakai 2 angka di belakang koma. Oke, itu rumus tentang sum. Kalau di video sebelumnya kita mempelajari rumus tentang count atau menghitung. Baik, sampai di sini video kita yang ketiga. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.